Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Steven, tapi sungguh memberikan beban yang berat buat saya. Baik, mari kita berdoa dulu ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah mengajarkan lewat hamba-hambamu. Jangan pernah berhenti belajar. Tapi kami minta kepadamu Tuhan, Engkau juga tidak pernah bosan mengajar kami. Roh-Mu mencengkeram dengan kuat, mengajar, mengarahkan. Karena kami tahu hanya jika Engkau ikut dalam segala hal, maka kami melakukannya dengan tepat, dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Pegang kami semua dengan sangat kuat, supaya kami belajar dan kami bisa melakukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Ya. Tema yang akan saya sampaikan ini agak berbeda karena temanya adalah menjadi pelengkap dan pendamping. Jadi di session pagi tadi kita dikatakan mengembangkan lepas dari kemiskinan. Nah, menjadi pelengkap dan pendamping ini kira-kira gini ya. Kalau dari kita yang banyak pasti kan ada nih di sini hadirkan pemimpin-pemimpin. Tapi banyak yang jadi pemimpin atau banyak yang jadi timnya di bawahnya? Pemimpinnya kan satu ya, di bawahnya pasti lebih dari satu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus belajar untuk menjadi pelengkap dan pendamping. Kita punya dua cara sih memandangnya, pelengkap dan pendamping. Kita bisa lihat, ya berarti kurang penting. Itu cara yang negatifnya. Tapi cara positifnya adalah, ya kalau nggak ada kita nggak lengkap, namanya nggak ada pelengkap. Jadi mungkin saya minta ke Bapak Ibu semua supaya menghilangkan ngantuk juga, bilang ke sebelah kanan kirinya, nggak ada kamu nggak lengkap. Ya. Percayalah, ya. Kemudian terus terang tadi pagi Pak Steven memberikan ayat yang saya baca di pengkhotbah tapi tidak dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Tapi versi bahasa Indonesia masa kininya luar biasa ternyata. Pengkhotbah 6 ayat 7, versi bahasa Indonesia masa kini. Manusia bekerja hanya untuk makan tetapi ia tidak pernah merasa puas. Nah, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah kita. Tidak puas. Di satu sisi kita harus terus belajar, never stop learning. Tapi kalau kita baca kitab pengkhotbah ini, kata tidak puasnya ini kan ada sesuatu yang bukan kamu harus nggak puas nih, bukan gitu ya. Pengajarannya adalah manusia bekerja untuk makan, tapi dia tidak akan pernah puas. Artinya pesan tersirat dari pengkhotbah 6 ayat 7 adalah kita harus belajar untuk bisa, bukan berpuas diri sih, salah kalau berpuas diri, bisa tahu kapan. Dan sebetulnya lebih tepat adalah tahu kehendak Tuhan. Nah, slide-nya mungkin bisa dibuka halaman pertamanya ya, Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi. Di situ saya kasih kurung, ada XX titik. Tadi Bang Simon sebagai insinyur. Tuhan tetapkan sebelum Bang Simon lahir sebagai insinyur. Saya kebetulan juga insinyur. Ada yang jadi gembala, ada pengusaha, ada pedagang, ada pengusaha agriculture dan aquaculture. Tuhan tetapkan menurut Yeremia 1 ayat 5 ini. Sebelum kita dilahirkan, Dia sudah menetapkan bagian-bagian destiny kita seperti apa. Nah,
Kalau kita baca ayat ini, konteksnya adalah kita itu nggak perlu risau. Kita mau ditempatkan sebagai apa, pendamping kah, pelengkap kah, apapun juga. Karena sudah ditulis di dalam kurung itu. Ya ada yang nabi sih, di sini ada juga yang panggilannya nabi. Tapi di dalam kurung itu kita tulis sendiri. Itu siapa kita. Nah, yang penting apa? Yang penting adalah ketika nama kita dituliskan di situ dan kondisi kita sekarang ditulis dalam kurung itu, maka kita harus berfungsi. Kalau Bapak Ibu sebagai guru, ya harus berfungsi sebagai guru, pengajar. Sebagai hamba Tuhan, sebagai pengerja, apapun juga. Itu sangat luas sekali bisa, tapi harus berfungsi. Nah, tadi kembali kepada yang tidak pernah puas tadi ya. Tidak puas ini gara-garanya apa ya? Karena keinginan, betul nggak? Ya kita sudah cepat ya, saya nggak ini. Karena keinginan. Keinginan itu letaknya di mana? Di jiwa kita, ya. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Tadi Bang Simon jelaskan tentang berkat dan semuanya. Tapi di jiwa ini ada yang namanya cipta, intelektual, pikiran, rasa, emosi, dan will, karsa, keinginan kita. Ini yang mendrive kita punya keinginan. Yang bisa menyebabkan kita bermasalah. Kok saya nggak jadi seperti dia ya? Kok saya hanya jadi pelengkap ya? Kok saya hanya jadi pendamping ya? Itu letaknya di keinginan. Nah, ke depan ini kita akan belajar bagaimana sebetulnya kita memanage keinginan kita. Tapi nggak boleh juga malas. Tadi kan disebut berkali-kali ya, jangan malas gitu. Tapi bagaimana memanage keinginan itu yang penting. Next slide-nya ya. Di ayat di perjanjian baru ada firman yang berkata, next slide, Efesus 4 ayat 7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ini meyakinkan lagi tadi ayat yang di perjanjian lama di Yeremia tadi, bahwa kita itu sudah ada dikasih, ada ukurannya, yaitu ukuran pemberian Kristus. Ukurannya pasti kecil atau besar? Kalau pemberian Kristus pasti besar. Tapi ada ukurannya yang sudah dikasih kita. Jadi kalau ada lagu yang ojo banding-banding ke, nah itu sebetulnya ini nih. Ya. Nah, tapi mungkin di sini saya mau tanya ya, ada yang kerja di kantor gitu, kantor apapun? Kantor ada ya, banyak pasti ya. Kira-kira Bapak Ibu kalau di kantor lebih enak direkturnya bukan nggak ada ya, lagi nggak hadir, sama office boy nggak hadir, lebih enak mana? Jujur, ya. Lebih enak nggak ada direkturnya, soalnya direktur merintah, kita dipanggil suruh ini suruh itu. Kalau office boy nggak ada, kita bingung mau makan siang, waduh, yang enak gaduh-gaduh sebelah sana, terpaksa saya jalan-jalan panas. Ini loh artinya pelengkap dan pembanding dalam bahasa yang sederhana. Jadilah pelengkap, jadilah pendamping. Nah, kita akan belajar, ada 3 figur yang saya pelajarin. Ada next slide ya. Tentu saja banyak sekali di Alkitab. Kita belajar yang namanya orang yang namanya Hur, Kaleb dan Daniel. Ya. Hur, ya. Next slide ya. Hur. Keluaran 17 ayat 12. Maka benarlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam dan bangsa Amalek dikalahkan. Nah, Hur ini kalau kita sekarang kan pakai Alkitab elektronik ya, diketik nama Hur itu keluar mungkin 3 kali di dalam Alkitab. 3 kali itu cuman bener-bener itu Harun, ini Musa, ini Hur. Bukan ini. Salah satunya dari 3 kali itu. Tapi yang penting dia berfungsi,
Walaupun cuman megang tangannya Musa, tapi Amalek kalah. Kalau aja dia memilih untuk saya tak cari kerjaan lain yang lebih bergengsi ya gitu, itu ceritanya bisa lain loh. Amalek bisa nggak kalah, Israel bisa kalah gitu. Ya. Tapi upahnya apa? Hur ini kakeknya dari Besaleel. Besaleel bin Uri bin Hur. Orang yang nantinya menjadi arsitek dari kemah suci. Ya, dia hanya disebutkan 3 kali di Alkitab, tapi dia adalah kakek dari Besaleel. Cucunya yang menikmati berkat, dikatakan roh Tuhan menguasai Besaleel bin Uri bin Hur untuk dia membangun bait suci, kemah suci. Ya. Next slide. Kaleb, Bilangan 13 ayat 30. Ini saya potong-potong, saya ambil sedikit supaya cepat. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita tahu ya, Kaleb ini disebutkan namanya Kaleb bin Yefune orang Kenas. Ini bukan orang Israel. Siapa orang Kenas? Orang Kenas ini keturunan dari Edom, keturunan dari Esau. Tinggalnya sudah di wilayah itu. Makanya ketika Abraham dikasih janji disebutkan negeri ini milik orang ini akan jadi milik keturunanmu. Nah itu salah satunya orang Kenas. Jadi dia adalah orang Kanaan. Itu ya, Kejadian 15 ayat 19, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, bangsa asli penghuni Kanaan, keturunan Esau. Di Bilangan 14 ayat 24, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, maka ia mengikut aku dengan sepenuhnya, dan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Oke, kita lihat ya, kita belajar dari mulai belajar. Kalau Hur tadi terus terang agak susah saya mengambilnya, kan cuman gini dia, megangin tangannya Musa, sebagai pelengkap dan pendamping ini loh. Kalau Kaleb, apa sih qualities, apa karakter yang harus dimiliki oleh seorang pelengkap atau pendamping? Nomor 1, dia stabil orangnya. Stabil, tenang. Dan bahkan dia menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Mari kita belajar untuk bisa stabil dan menenteramkan hati saudara-saudara kita. Situasinya ini rumit ini, mau ditimpukin batu. Tapi dia bilang, dia pasti bisa tenang. Dia menenteramkan hati. Jiwanya lain. Ia mengikut aku dengan sepenuh hati. Nah kembali jiwa tadi apa? Pikiran, perasaan, kemauan. Kira-kira nih, pikirannya Kaleb. Kalau pikiran menurut saya, ya itu tadi dia bisa sih membandingkan. Tapi emosi ya dia orangnya tenang. Dia menenteramkan bangsanya. Tapi menurut saya adalah keinginannya, willnya, keinginannya. Dia memang hatinya, dia ingin mendukung saudara-saudaranya. Dia memang orang yang benar-benar di Yeremia 1 ayat 5 tadi dipanggil untuk menjadi pelengkap dan pendamping. Dia mendukung Yosua. Yosua jadi pemimpin, dia juga nggak pernah protes. Nggak ada cerewet-cerewetnya, karena walaupun nanti nama Kaleb buka suara lagi 40 tahun kemudian. Jadi pasti nggak cerewet ini yang namanya Kaleb ini. Karena dia bilang, enggak, kita pasti kalahkan. Walaupun jadi ribut, nggak karu-karuan, sudah dihukum bangsa Israel. Baru 40 tahun kemudian dia bilang ke Yosua, aku masih sama kuat. Aku mau merebut tanah Kanaan. Akhirnya dia dapat Hebron. Dan di dalam Alkitab dikatakan Hebron itu menjadi milik Kaleb dan keturunannya sampai hari ini. Itu upah yang luar biasa ya. Jiwanya, perasaan dan kehendaknya. Dia tidak punya perasaan kehendak untuk bersaing. Dia sepenuh hati mendukung Yosua dan juga sepenuh hati mengikut Tuhan.
Dan yang jelas, dia dibiarkan dibawa Tuhan hidup sampai masuk ke Kanaan. Ya. Oke. Kaleb ya. Di Yosua 14 ayat 14, next slide-nya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Gini ya, kenapa saya warnain kuning ya? Setiap statement di Alkitab yang ada kata sampai sekarang ini, itu enggak main-main loh. Kejadiannya kapan? Ribuan tahun yang lalu. Sampai sekarang ini, itu artinya apa? Tuhan yang memutuskan, ya sampai sekarang ini tetap jadi milikmu, keturunan Kaleb. Tidak ada satu institusi pun, entah itu negara, entah itu apapun, PBB atau apapun, yang bisa bikin covenant yang umurnya ribuan tahun. Kenapa? Ya pada saat ribuan tahun itu dia udah tidak ada. Ya gimana dia mau bikin? Hanya Tuhan yang kekal, Tuhan semesta alam yang bisa buat seperti itu. Jadi kenapa itu saya kuningin, karena supaya kita lihat secara spesifik ya. Maaf. Kemudian next slide. Daniel. Ya. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Nah kita tahu Daniel ini adalah orang yang menjadi orang kedua atau orang ketiga dari suatu kerajaan yang terbesar di dunia. Makanya ayat-ayat yang diambil untuk material rule the world adalah salah satunya dari kitab Daniel ini. Sejak dari zaman Nebukadnezar, kemudian Belsasar, Darius dan Kores. Ya, ada 4 raja, dia adalah perdana menteri, konsisten, melewati banyak hal, tapi dia ada di situ terus. Nah, apa yang kita lihat dari Daniel ini? 1, dia berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Ini bicara gini ya, pendamping tadi ya, kembali lagi ke pendamping tadi. Hatinya tuh teguh dengan suatu prinsip. Saya tidak mau menajiskan. Menajiskan ini bukan hanya cuma masalah minum anggur, makan babi gitu ya. Kalaupun nggak tahu sih Nebukadnezar makan babi atau tidak. Tapi ini bicara tentang cara berpikir, cara hidupnya, yang dia tidak mau najiskan. Dia tidak mau ikut dengan bangsa Babel dan Media dan Persia dan seterusnya. Kemudian Daniel ini punya mezbah. Tadi yang Kaleb tadi soalnya tidak ada ayatnya. Walaupun saya yakin dia sangat kuat mezbahnya. Daniel ini punya mezbah. Kehidupan doa yang sangat kuat sekalipun di bawah ancaman. Walaupun dibilang dalam sekian hari kalau semua orang harus berdoa kepada patung itu. Kalau enggak berdoa pada patung itu akan dibuang ke gua singa. Daniel tetap berdoa. Ya. Ini juga yang harus dimiliki oleh seorang pendamping atau pelengkap. Tapi ada satu yang Tuhan tunjukkan, agak gak terlalu kita lihat. Daniel ini adalah orang yang selalu mengucap syukur dan menghargai setiap pewahyuan. Kenapa saya spesial tulis? Kita tuh seringkali gak menghargai pewahyuan. Tapi coba lihat Daniel, dia puasa sekian hari. Dan ketika dia terima pewahyuan, kadang-kadang badannya sudah lemes, tapi setelah itu dia mengucap syukur. Allah yang besar, yang menyingkapkan ucapan syukurnya. Ini adalah salah satu qualities yang juga harus dimiliki oleh seorang pendamping. Nah, saya pikir ini udah slide terakhir, ya. Next slide terakhir. Bukan masalah karena setiap kita punya fungsi sendiri-sendiri. Jadi dengan kita belajar ini kita tahu letaknya di keinginan. Kalau kita mau lebih jauh lagi, manusia jatuh dalam dosa itu karena keinginan. Hawa secara pikiran, secara
intelektual, dia tahu semuanya. Secara emosi, belum ada yang gangguin Hawa lah, belum ada mertua kok. Belum ada yang gangguin Hawa. Enak-enak aja berdua gitu. Belum ada orang lain, belum ada tetangga, belum ada mertua, belum apa. Emotion dia saya pikir oke semuanya lah. Tapi di keinginan, dia ingin sama dengan yang maha tinggi. Dia jatuh. Makanya ini hati-hati. Nah, ketika saya siapkan ini, Tuhan itu bilang begini. Kamu semua itu pelengkap dan pembandingku. Saya jadi ingat kita barusan memegang suatu bangsa ya, Rusia. Yang mana sebetulnya kita tuh merasa kayak buntu gitu. Mau datang ke sana bisa enggak, tapi akhirnya step demi step Tuhan bukakan. Akhirnya bisa berangkat, walaupun saya enggak berangkat, yang berangkat istri saya. Dan Sersugi dan Kak Lia dan Kak Santi, atau ada enggak di sini? Ada Kak Santi itu. Tuhan bilang gini, kalian itu adalah pelengkap dan pendampingku. Tuhan yang berperang menyelesaikan, Tuhan yang membuka jalan. Kita itu hanya bagiannya kecil sekali. Melakukan aja yang harusnya dilakukan. Kuncinya adalah jiwa harus berbeda, kehendak bebas yang harus ditundukkan dan mengikut Tuhan dengan segenap hati. Ini loh sebetulnya yang masalah nih, kehendak bebas ini. Ini bukan hanya masalah untuk menjadi pelengkap dan pendamping. Kehendak bebas ini masalah semua dari kita. Kalau mau jujur. Ini yang Coach Irene mengajar, ini adalah innermost kita. Masa lalu kita semuanya yang membentuk ini semuanya. Dan repotnya, Tuhan itu mengizinkan kehendak bebas ini. Tapi kita yang harus memutuskan untuk mengontrol sampai sama dengan kehendaknya Tuhan. Untuk itu harus ada mezbah. Tidak peduli dari latar belakang apapun, semua diberi kesempatan oleh Tuhan. Tapi kehendak bebas kita baru bisa kita kendalikan kalau kita selalu ada di mezbah Tuhan. Di mana selalu ada yang dipotong dari hidup kita. Jadi ya lucu ya, saya sih ada nanti kan juga ada kebagian yang pilar Hineni dan pengabdian ya, itu tentang Abraham. Jadi ini sedikit lah ya, ada waktunya ada kayaknya banyak ya waktunya. Nah, jadi gini, Abraham itu gini loh, Tuhan itu dengan kehendak bebas itu memang bikin kita pusing sebetulnya. Serius. Sampai kita tuh gak mudeng. Karena apa? Dibebasin tapi dikasih rambu-rambu gitu intinya. Nah rambu-rambunya ini yang harus kita temukan gitu. Dan ini gak mudah. Abraham itu singkat cerita ya. Abraham ini kan dipanggil untuk menjadi bapak bangsa-bangsa. Kenapa dipanggil bapak bangsa-bangsa, kondisinya istrinya mandul? Nah ini kan Tuhan cari perkara kan? Jelas kondisinya istrinya mandul, dipanggil untuk menjadi bapak bangsa-bangsa. Ternyata, tapi enggak untuk disiarkan di tempat ini, ternyata adalah Abraham itu sama kayak kita, punya masalah, saya punya masalah. Innermost saya yang harus dibereskan bersama dengan Tuhan itu ada. Pak Chandra juga ada. Yuk mari kita selesaikan bareng-bareng. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Innermostnya Abraham salah satunya adalah dia tuh takut mati. Karena dia orang kaya. Dia takut mati, akhirnya dia ngomong ke Sarah. Ngomong ke Sarah, ntar kalau di jalan ditanyain kamu ngaku adik saya ya. Nah Sarahnya itu kepahitan. Ini kan kurang ajar sebetulnya suami kayak gini nih. Jadi jangan khawatir kalau hidup kita kacau. Bapak orang beriman nih ya rada setengah kacau menurut saya. Bapak udah punya istri? Belum?
Nah, Bang Simon jelas nih, saya kenal nih Dokter Lia. Masa mau ngomong gitu? Dokter Lia ini adik saya gitu. Ngawur itu Abraham. Tapi Tuhan biarkan loh proses itu berjalan. Sampai akhirnya dia ngaku. Waktu Firaun dia masih gagal, Abimelekh dia berhasil. Sampai akhirnya. Nah itulah perjalanan kehendak bebas kita yang harus kita tundukkan. Masuk ke dalam kehendaknya Tuhan. Jadi pelengkap dan pendamping. Di luar itu tentu kita butuh yang namanya integritas. Menangkap hati pemimpin, hati Tuhan. Dan ucapan syukur yang tadi di Daniel tadi. Dan menghargai setiap pewahyuan. Karena apa? Karena setiap pewahyuan itu menolong kita untuk menemukan rambu tadi. Rambu jalan yang harus dipilih. Jadi kan sebetulnya lebih enak ya Tuhan itu bilang gini loh. Udah ini aja lewat sini gitu. Kalau Tuhan itu mirip Google Maps tuh lebih enak. Tapi kan kita juga tahu kan kita punya Google Maps, kita buka Waze kan. Ya itulah kita, itulah saya, itulah saudara. Udah ada Google Maps, cari aplikasi yang lain. Istri saya apalagi, wah udah. Itu rute-rute itu dipelajarin semua gitu. Ya itulah kita. Tapi Yeremia 1 ayat 5 bilang, sudah ada. Cari jalan itu. Mesbah, kemudian menghargai pewahyuan, terus ikut terus sampai semua yang Tuhan rencanakan jadi di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.